Baiklah semuanya, Islam menyebar seperti kanker. Ini menyebarkan tentakelnya ke seluruh dunia. Pertama, mereka membuat negara mereka kelebihan penduduk, dan sekarang mereka mengekspor ideologi mengerikan itu ke dunia bebas. Dunia bebas yang paling makmur, paling maju secara teknologi, kualitas hidup terbaik tanpa Islam. Dunia itu berhasil mencapai kondisi itu. Tapi sekarang, Islam mengirimkan orang-orang berkeahlian rendah dari negara-negara yang kelebihan penduduk ke barat. Ya, kamu juga bisa menyalahkan para politisi barat untuk itu, tapi semuanya tidak selalu sesederhana itu. Akan tiba saatnya ketika orang-orang di dunia bebas harus mengambil tindakan sendiri. Dan ketika saya mengatakan itu, maksud saya mereka harus melakukan protes. Dan protes, dan protes begitu banyak sampai para politisi terpaksa mengambil tindakan untuk mengatasinya. Inggris, Australia, Kanada, Prancis, Jerman, semua negara barat ini tampak tidak berdaya. Entah kenapa, mereka tidak punya solusi, mereka tidak punya jawaban. Inggris sepertinya sudah menyerah. Mereka bilang, ya, mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan masyarakat Inggris yang moderat sekarang menyuruh warganya untuk menerima saja. Ini adalah fase berikutnya dari evolusi Inggris. Ya, itu benar. Negara dan masyarakat memang berkembang. Inggris adalah kekuatan kolonial 100 tahun yang lalu, dan 150 tahun yang lalu Amerika Serikat memiliki budak. Tapi kedua negara itu telah berkembang menjadi seperti sekarang. Tapi itu tidak berarti warga negara tersebut tidak boleh beradaptasi. Ya, masyarakat memang berkembang, tapi orang-orangnya juga harus beradaptasi, karena evolusi tanpa adaptasi akan menyebabkan kepunahan. Dan saya tidak berpikir peradaban sebesar peradaban barat pantas untuk punah. Saya benar-benar tidak percaya itu, apalagi di tangan ideologi barbar, primitif, dan abad pertengahan seperti Islam. Jadi pilihan apa yang kita punya? Saat ini kita hanya bisa memprotes. Kita bisa memberikan tekanan yang cukup pada para politisi kita untuk mengubah arah. Dan tidak ada negara di dunia barat yang lebih siap untuk melakukan itu selain Amerika Serikat. Karena kebebasan berbicara mereka dilindungi oleh konstitusi mereka. Saya seorang ateis, tapi izinkan saya mengatakan ini. Tuhan memberkati Amerika. Karena semua negara barat lainnya seperti Inggris, kebebasan berbicara tidak dilindungi. Kamu bisa menulis sesuatu di Twitter, dan kemudian kamu bisa menduga akan ada yang mengetuk pintu rumahmu. Di sini, di Australia, pada akhir tahun lalu di bulan Desember 2025, pemerintah Partai Buruh kita yang berhaluan kiri dan sok progresif dengan cepat mengesahkan undang-undang ujaran kebencian mereka. Dan sejujurnya, sejak saat itu, saya sudah menunggu ada yang mengetuk pintu rumah saya. Belum terjadi sampai sekarang, tapi kalau itu terjadi, saya akan memberitahu Anda. Tapi hal seperti itu tidak bisa terjadi di Amerika Serikat tercinta. Dan itulah mengapa orang Amerika lebih siap daripada kita semua dalam menghadapi masalah Islamisme. Jadi saya tidak tahu nama pria Kristen ini. Saya bukan seorang Kristen. Tapi saya sekarang punya rasa cinta, hormat, dan kekaguman baru terhadap agama Kristen. Yang pertama karena kegunaannya. Karena, Anda tahu, manusia membutuhkan semacam struktur. Kita membutuhkan semacam nilai-nilai tradisional, nilai-nilai keluarga, dorongan untuk memiliki anak. Anda tahu hal-hal seperti itu. Jadi itu jelas memiliki kegunaan. Beberapa orang akan berpendapat bahwa semua agama memiliki kegunaan. Bahkan Islam pun memiliki semacam kegunaan. Saya hanya tidak menyukainya karena masyarakat yang lahir dari Islam itu, ya Anda tahu sendiri seperti apa. Tapi yang kedua, yang lebih penting, ini adalah peluang terbaik kita untuk mengurangi serangan Islamisme ini. Kita telah melihat ateisme mengarah pada wokisme, dan wokisme mengarah pada kekacauan yang kita alami hari ini. Dan saya mengatakan itu sebagai seorang ateis. Jadi apa maksud saya dengan itu? Lihatlah pria ini. Saya tidak tahu namanya. Saya pernah melihat videonya sebelumnya. Saya pikir dia tinggal di Florida. Dia berkeliling dan mencegah Muslim untuk sholat di jalanan dan juga di tempat parkir. Biarkan dia pergi, biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Mau kemana kamu? Bangun, bangun. Mundur, 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 mundur. Mundur, mundur. Ya Tuhan, mundur Muslim. Minggir Muslim, lihat mereka. Mereka semua orang Pakistan. Pendatang baru. Kitabmu memberitahumu untuk melawan mereka yang tidak percaya kepada Allah. Oh ya, dia benar. Dia tidak mengada-mada. Dia memang benar. Coba lihat ini. Aku rasa dia sedang membicarakan ayat Al-Quran ini. Surah 9 ayat 29. Lihat ini. Ayat favoritku.
Perangilah orang-orang ahli kitab, yaitu orang Kristen dan Yahudi yang tidak percaya kepada Allah. Karena jelas orang Kristen dan Yahudi tidak percaya kepada Allah, juga tidak pada hari kiamat. Mereka percaya tapi dengan versi mereka sendiri. Dan jangan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad. Artinya Muslim punya halal dan haram. Orang Kristen dan Yahudi tidak punya halal dan haram yang sama. Jadi ada perbedaan besar antara apa yang dianggap terlarang oleh orang Kristen dan Yahudi dengan apa yang dianggap terlarang oleh Muslim. Jadi Allah yang merupakan gagasan palsu dari Muhammad mengatakan untuk memerangi orang-orang itu karena mereka tidak menyembelih hewan mereka secara halal. Mereka tidak percaya bahwa riba atau judi itu haram. Mereka tidak percaya bahwa memiliki 4 istri itu halal. Mereka tidak percaya bahwa memiliki budak seks itu halal. Bukan hanya hal-hal baik saja, hal-hal buruk juga demikian. Mereka tidak percaya bahwa berhubungan seks dengan anak-anak perempuan itu halal. Itu juga ada di dalam Al-Quran, omong-omong. Dan jangan mengaku menganut iman yang benar, iman yang diakui sendiri sebagai kebenaran. Perangi mereka sampai mereka membayar jizyah, yaitu pajak yang dikenakan kepada non-muslim, teman-teman. Mereka secara terbuka dan dengan bangga mengatakan bahwa mereka akan menaklukkan kita dan akan membuat kita membayar jizyah. Tidak percaya? Lihat saja ini. Ketika Muslim pergi dan menaklukkan negara tetangga, apa yang kita lakukan? Apakah kita membunuh mereka semua? Tidak. Nabi mengatakan hal pertama yang kamu lakukan adalah mengajak mereka masuk Islam. Jika mereka menolak, maka katakan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar pajak. Pajak itu adalah jizyah. Mereka harus membayar jizyah, paham? Jadi setelah mereka menaklukkanmu, jika kamu tidak masuk Islam, kamu tetap setia pada keyakinanmu seperti seharusnya, maka kamu harus membayar jizyah. Sekarang dengarkan bagian selanjutnya. Sebagai gantinya, ketika musuh datang dan menyerang negaramu, kamu tidak perlu berperang. Kami, umat Muslim, yang akan melindungimu. Oh, bukankah itu baik? Kami, umat Muslim, akan melindungimu. Jadi, biarkan kami memungut jizyah 50% darimu. Umat Muslim hanya membayar pajak 2,5%, tapi kamu bisa membayar pajak sampai 50%. Inilah yang persis dilakukan Muhammad kepada orang-orang Yahudi di Khaybar. Subhanallah, untuk uang sekecil ini, iya. Dan kamu menikmatinya. 50% dianggap sedikit. Duduk di rumah kalian dan di negara kalian dan jalani hidup kalian seperti biasa. Tapi hukum yang berlaku adalah syariah. Jadi kalian tidak membuka klub malam. Kalian tidak berzina. Jika mereka menolak, maka kita harus berperang. Dan jika kami memerangi kalian, lalu kami menangkap kalian, kalian menjadi budak kami, dan kami mengambil tanah kalian karena kalian menolak. Saya memberi kalian 2 pilihan yang baik dalam 40-50 tahun ke depan, ketika Muslim menjadi kuat seperti seharusnya. Jadi mereka seharusnya menjadi kuat dalam 40-50 tahun ke depan. Dan itulah yang seharusnya mereka lakukan kepada kalian, melawan kalian. Jadi mari kita kembali ke ayat Al-Quran yang saya tunjukkan tadi. Jadi ini adalah perintah yang wajar, oke? Beberapa Muslim pencitraan berkata, oh tidak, itu hanya untuk masa itu saja. Tapi tidak, banyak Muslim juga percaya bahwa ini adalah perintah yang bersifat universal. Ini berlaku sepanjang waktu, sampai mereka membayar jizyah dengan tangan mereka sendiri, sementara mereka dalam keadaan tunduk. Jadi itulah yang dikatakan oleh pahlawan Kristen Amerika kita. Mundur, Muslim! Mundur! Kitab kalian memerintahkan kalian untuk memerangi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Itulah sebabnya dia melakukan itu, karena kitab kalian memerintahkan kalian untuk melakukannya. Kalian akan melakukan pengajian Al-Quran dan membacakan persis apa yang dia lakukan, karena Tuhan kalian adalah iblis. Dan kalian akan masuk neraka, kecuali kalian bertobat dan menerima Yesus. Yesus menyelamatkan dan mengalahkan kematian. Muhammad mengancam dengan kematian. Itulah perbedaannya. Kalian membenci orang atas nama Tuhan. Kami mencintai orang atas nama Tuhan. Itulah sebabnya kami di sini. Itu karena kalian membenci orang. Karena nabi palsu kalian yang bodoh, yang disodomi dan menikahi gadis berusia 6 tahun. Karena kalian membenci orang. Karena nabi palsu kalian yang bodoh, yang disodomi. Disodomi. Dia merujuk pada kisah Al-Zud yang ditemukan dalam sumber-sumber Muslim sendiri. Dan penghargaan diberikan kepada David Wood karena telah membuat seluruh dunia mengetahui hal itu. Dan sampai hari ini, Muslim belum bisa membantah hal itu. Itulah maksud dari ucapannya. Karena nabi palsu bodohmu yang disodomi dan menikahi seorang gadis berusia 6 tahun. Ya, itu saja. Saudara-saudara Amerika, kalian bisa melakukan itu karena kalian dilindungi oleh konstitusi kalian yang luar biasa. Oh, aku cinta Amerika.
Oke, jadi semua negara ini, semua negara demokrasi liberal barat kita sedang diuji saat ini. Mereka sedang menjalani uji ketahanan. Lihat apakah mereka bisa keluar sebagai pemenang setelah melewati semua ini. Bisakah kita mengalahkan serangan Islamisme ini? Saya sudah bilang, seperti di Inggris, di Australia, saya rasa kita sedang goyah. Oke, saya belum menyerah. Saya rasa kita belum kalah. Saya benar-benar percaya bahwa semua negara kita yang luar biasa, termasuk Prancis dan Jerman, Eropa Barat, akan berhasil melawan bangkitnya Islamisme. Tapi Amerika, entah kenapa, karena perlindungan konstitusinya, menurut saya lebih siap untuk menghadapi masalah ini. Dan ini adalah ujian berat bagi konstitusi Amerika, sebuah konstitusi yang ditulis hampir 250 tahun yang lalu. Dan kadang-kadang saya bilang, Anda tahu Thomas Jefferson dan semua bapak pendiri Amerika, bahkan mereka pun tidak tahu bahwa masalah-masalah ini akan muncul. Misalnya, kebebasan untuk menjalankan agama Anda. Bagaimana jika Islam mulai berkembang atau tumbuh subur di Amerika dalam waktu 250 tahun ke depan? Haruskah kita membatasi hak mereka untuk menjalankan agama mereka yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi? Haruskah kita mengizinkan mereka? Jadi jelas mereka tidak tahu itu. Mereka tidak bisa membayangkan hal itu. Tapi hak untuk memiliki dan membawa senjata karena mereka tahu pentingnya melawan pemerintah yang tiran. Jadi hak untuk memiliki dan membawa senjata serta hak atas kebebasan berbicara. Saya pikir dua ketentuan sederhana ini luar biasa. Itulah yang membedakan Amerika. Australia secara konstitusional adalah negara sekuler. Jadi itu hal yang baik. Tapi pada saat yang sama, Australia modern memberikan uang pajak rakyat kepada umat Muslim untuk membangun masjid. Bagaimana itu tidak bertentangan dengan konstitusi? Tapi karena kita tidak punya kebebasan berbicara yang dijamin konstitusi, itulah sebabnya mereka bisa mengesahkan undang-undang seperti Undang-Undang Ujaran Kebencian yang kita lihat disahkan beberapa bulan lalu. Jadi para pendiri Amerika menurut saya memang berada satu tingkat di atas para pendiri negara lain. Jadi semua negara kita sedang mengalami ujian berat ini. Dan menurut saya, Amerika adalah negara paling penting dalam peradaban Barat. Amerika adalah puncak dari peradaban Barat. Tapi di atas itu semua, menurut saya, Amerika adalah negara yang paling siap untuk melawan Islamisme.